Baik, salam saudara yang terkasih di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, senang sekali kita bisa kembali jumpa pada malam hari ini, saudara, di dalam program kita, yaitu Sorga di dalam Berita. Dan hari ini kita masuk pada bagian yang keempat dari pembahasan kita, Ya, kita ada pada bagian yang keempat dari program ini, saudara, dengan pembahasan yang tentunya akan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan masuk lebih jauh di dalam jam pemberitaan ini, kita akan share terlebih dahulu, sehingga kebenaran-kebenaran ini dapat juga menjadi berkat buat saudara-saudara yang lain yang akan menyaksikan tayangan ini kemudian, baik di fanspage ataupun di grup ataupun di akun Facebook, bahkan juga di channel YouTube. Nah, saudara, saya percaya ini akan menjadi berkat. Baik, kita share dulu, saya juga akan share, lalu saudara kita akan masuk di dalam doa. Baik, salam, baik yang ada di Batam, di Kupang, semua, salam, selamat malam. Tuhan berkati kita semua dan siapkan hati saudara untuk kita boleh menikmati firman Tuhan. Iya. Oke, baik. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat malam hari ini, karena Tuhan baik, Tuhan luar biasa, mempertemukan kami kembali di dalam tayangan live streaming Sorga di dalam Berita. Dan hari ini kami sudah masuk pada part yang keempat, bagian yang keempat, dan kami akan membahas seputaran kuasa, pujian, dan penyembahan. Tolong kami semua, beri kami pencerahan, Roh Kudus singkapkan apa yang menjadi pesan dan maksud Tuhan, sehingga pemberitaan malam hari ini dapat menjangkau, memberkati, dan membuat kami semakin hidup di dalam kuasa, pujian, dan penyembahan. Terima kasih Bapa, ini hormat dan sembah kami, dan kami siap untuk mendengarkan firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat yang akan menjadi sorotan kita pada malam hari ini, saudara, masih terkait dengan pembahasan saya di beberapa kesempatan yang lalu tentang praise and worship. Saya sudah membicarakan 3 hal, saudara, yang mengikuti khotbah saya mengenai praise and worship. Bagian yang pertama, saya sudah membahas 3 hal penting mengenai praise and worship. 3 hal penting itu, yang pertama adalah bahwa praise and worship adalah merupakan bagian daripada ibadah sorgawi, ya, seperti yang kita lihat di dalam kitab Wahyu pasal yang keempat dan juga kitab Wahyu pasal yang kelima. Saya juga sudah membahas bahwa praise and worship itu bagian yang kedua, mengapa sangat penting, karena praise and worship itu semakin menunjukkan tingkatan iman seseorang semakin menjadi lebih baik. Sesuai dengan rujukan yang saya angkat, yaitu dalam suratan Efesus pasal yang kelima tentang anak-anak terang. Dan di sana di dalam bagian-bagian itu, Paulus mulai menjelaskan tentang hidup di dalam pertobatan, tentang bagaimana mengerti kehendak Allah, tentang bagaimana penuh dengan Roh Kudus. Dan kemudian di bagian terakhir daripada pernyataan Rasul Paulus itu tentang anak-anak terang, dia mengatakan atau memberikan sebuah penjelasan kepada kita tentang nyanyian syukur atau mazmur puji-pujian, nyanyian rohani yang diucapkan dan dinaikkan oleh setiap orang. Saudara yang diberkati Tuhan, dan itu menunjukkan kepada kita bahwa itu adalah salah satu tanda orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, orang yang mengerti kebenaran,
orang yang sekali lagi hidupnya ada di dalam pertobatan, ya, dia pasti akan hidup di dalam pujian dan penyembahan atau praise and worship. Dan pada bagian yang ketiga daripada pembahasan kita pada kesempatan yang lalu mengenai 3 hal penting dalam puji-pujian, saudara yang diberkati, saya membahas mengenai bahwa pujian dan penyembahan itu adalah pintu masuk untuk kita menikmati hadirat Tuhan, ya. Pintu masuk untuk kita menikmati hadirat Allah. Dan ayat yang menjadi pembahasan saya pada waktu itu adalah di dalam kitab Mazmur pasal yang pertama, seperti yang dikatakan bahwa masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur dan ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, dari situlah saya melihat bahwa dari pujian dan penyembahan Tuhan berhadirat, Tuhan bersemayam. Nah, ini juga seperti yang dikatakan dalam Mazmur pasal 22 ayat yang ketiga, saudara. Di sana dikatakan begini, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Jadi saudara, puji-pujian itu membawa kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, karena Tuhan bersemayam di atas puji-pujian orang-orang Israel. Pujian kita itu Tuhan hadir di sana, Tuhan bersemayam di sana. Dan saya terlampau yakin kalau Tuhan hadir di dalam puji-pujian yang kita naikkan, penyembahan yang kita naikkan, maka tentu ada kuasa di dalam pujian itu. Ada kekuatan, ada power di dalam pujian itu, saudara. Nah, karena itu pada malam hari ini, saya akan membahas 3 bentuk kuasa orang yang memuji dan menyembah Tuhan. Dan Tuhan hadir di sana, Tuhan berperkara di sana. Maka akan terjadi 3 kuasa yang Tuhan nyatakan. Yang pertama, saudara, kuasa yang pertama, kalau kita menaikkan pujian dan penyembahan dan Tuhan berhadirat di sana, maka setan akan ditaklukkan. Setan pasti dikalahkan. Perhatikan ayat yang akan saya baca ini. 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-23. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh jahat itu undur daripadanya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, jelas sekali dikatakan di dalam ayat ini, bahwa waktu roh jahat itu menguasai Saul, roh jahat itu menguasai pribadi Saul, maka saudaraku, Saul diganggu begitu rupa. Dan ketika Daud datang memainkan kecapi di sana, bagian lain Alkitab mengatakan bahwa roh Allah bekerja di sana. Maka saudara, kemudian permainan kecapi, alunan musik yang dinaikkan oleh dari Daud, saudara. Waktu itu dia belum jadi raja, ya. Dari Daud itu mengusir setan yang ada dalam pribadi Saul. Saudara yang diberkati Tuhan, kalau saudara dan saya kita melihat hanya permainan musik saja, ya, saudara, terjadi kuasa yang begitu luar biasa. Apalagi kalau disertai dengan pujian dan penyembahan. Saya tidak tahu, saudaraku, apakah Raja Daud hanya memainkan saja alat musik tanpa nyanyian, tetapi yang pasti dalam Alkitab menyatakan demikian. Tapi toh, kalau saudaraku, permainan musik daripada seorang yang diurapi Tuhan, dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, dapat mengusir kuasa setan itu, apalagi kalau disertai dengan pujian dan penyembahan. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, bagian lain pemazmur mengatakan begini, 149 ayat 6. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka, dan pedang bermata 2 di tangan mereka, untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai, dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi. Saudara, kalau pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, orang-orang benar, maka dikatakan belenggu raja-raja, ya, atau rantai itu akan mengikat raja-raja itu, akan dibelenggu raja-raja itu, sehingga mereka tidak akan bisa bergerak. Saudara, kata raja-raja di sini tentu menunjuk kepada pemerintahan kuasa iblis, setan yang saudaraku bekerja yang luar biasa, ingin mengganggu kehidupan orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Tetapi kalau saudara dan saya hidup dalam pujian dan penyembahan, maka setan-setan itu ditaklukkan. Kuasa setan pasti akan ditaklukkan. Pada kesempatan malam hari ini, saudara, adakah kita suka memuji dan menyembah Tuhan?
Kalau belum saudara suka memuji dan menyembah Tuhan, ingat baik-baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak saudara lihat firman Allah yang kita dengarkan. Bangunlah pujian dan penyembahan dalam hidupmu, maka setan pasti akan takluk. Jangan takut dengan saudara pekerjaan-pekerjaan kuasa setan. Ya, kalau di kota Kupang, di sekitar NTT ini orang sering kenal dengan suanggi, perdukunan, ya. Saudaraku, santet kalau di Jawa dan di daerah-daerah lain, di Manado, opo-opo dan lain sebagainya, saudara. Pekerjaan-pekerjaan kuasa setan dengan berbagai macam tipu dayanya. Tapi kalau saya hidup dalam pujian dan penyembahan, maka setan pasti akan ditaklukkan. Kemenangan pasti akan terjadi atas setiap kehidupan saudara dan saya. Karena itu, saudaraku, hiduplah dalam pujian dan penyembahan. Jadilah orang Kristen yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Jangan jadi orang Kristen yang suka nyanyian-nyanyian duniawi, ya saudara, puji-pujian yang tidak mengagungkan Tuhan, nyanyian-nyanyian yang justru berbau pesimis, yang mengundang justru bukan kehadiran Tuhan, tapi kehadiran setan. Itu jauhkan dari hidup saudara. Undanglah hadirat Tuhan, hadir dengan pujian dan penyembahan saudara. Karena Alkitab berkata dengan jelas, Allah bersemayam di atas puji-pujian. Dan kita sudah melihat kalau pujian itu dalam kerongkongan kita, maka iblis akan dibelenggu, iblis akan diikat, kerajaannya, pemerintahannya, kekuatannya, semua tidak akan berdaya kalau ada kuasa pujian dan penyembahan. Sebagaimana Daud telah mengusir roh jahat yang ada pada pribadi Saul dengan permainan musik kecapi, saudaraku, dengan alunan musik kecapi itu. Saya percaya juga kalau kita hidup sungguh-sungguh dalam praise and worship, maka setan akan ditaklukkan. Saudara yang diberkati Tuhan. Yang kedua, apa kekuatan daripada praise and worship? Mari kita memperhatikan ayat firman Tuhan ini. Mazmur pasal 40 ayat yang ketiga. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Ya, Tuhan memberikan nyanyian. Lalu Alkitab berkata, banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Saudara, hal yang kedua, kita melihat kuasa puji-pujian itu dapat menarik jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Orang-orang akan datang kepada Tuhan karena ada pujian dan penyembahan yang keluar dari mulut-mulut orang percaya. Karena itu saudara, jangan keluarkan kata-kata kutuk, jangan keluarkan kata-kata bejat, jangan keluarkan kata-kata yang tidak memberkati. Keluarkanlah kata-kata yang memuji Tuhan, nyanyian syukur. Itu kalau ada dalam mulut orang-orang percaya. Maka Alkitab berkata sekali lagi, orang banyak akan datang, saudaraku, akan percaya kepada Tuhan, menjadi takut dan memuliakan Allah. Sayangnya saudara, ada begitu banyak orang Kristen yang justru bukan memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Sehingga justru orang datang bukan untuk percaya kepada Tuhan, tetapi justru orang datang untuk memuliakan setan. Saudara, berapa banyak pesta pora yang dibuat hari-hari ini, saudara. Ya, di mana di sana diputar alunan-alunan musik yang mengagungkan setan, ya, dengan lampu-lampu yang menyala, mati hidup segala macam, ya, saudara. Untuk kemuliaan setan, menarik banyak orang bukan datang kepada Tuhan, tapi justru datang kepada setan. Orang mabuk dengan anggur, orang memuliakan setan dengan begitu rupa, saudara, dengan berbagai macam model dansa, dengan berbagai model, saudaraku, apalagi disco dan lain sebagainya, ya, itu memuliakan setan. Tapi hari ini sebagai anak-anak Tuhan, apalagi kita yang ada di kantong Kristen, sebagai hamba Allah, saya ingin mengajak kita sekalian, coba kita bangkitkan kembali roh pujian dan penyembahan. Kalau bicara soal khotbah, mungkin sudah dengar terlalu banyak khotbah di gereja-gereja. Tetapi adakah kita mulai mengaplikasikan itu dalam hidup kita? Dengan cara bersaksi kepada orang lain. Tidak usah Anda berkhotbah, cukup Anda memuji dan menyembah Tuhan. Ya. Kalau bikin acara ucapan syukur ulang tahun pernikahan, apa saja, saudaraku, coba bukalah lagu-lagu rohani yang membuat orang dapat menikmati hadirat Tuhan, kuasa Tuhan. Ya. Orang banyak seringkali berpikir bahwa itu sesuatu yang sok-sok rohani. Itu orang berpikir bahwa itu sesuatu yang tidak wajar. Tapi hari ini saya ingin sampaikan kepada Anda, ini firman Allah. Apakah Anda mau mengikuti kebenaran atau mengikuti cara hidup dunia? Keputusan ada pada tangan saudara. Karena itu pada kesempatan malam hari ini, sudah dengarkan baik-baik firman Allah ini. Mari jadilah orang Kristen yang membawa jiwa kepada Tuhan. Simple. Cukup Anda menjadi berkat dengan memuji dan menyembah Tuhan. Kalau Anda memang tidak bisa menyanyi, paling tidak Anda punya sound di rumah yang bisa Anda putar. HP di handphone Anda yang Anda bisa pakai untuk juga memutar lagu-lagu rohani yang dapat
membuat orang mendengarnya menjadi percaya kepada Tuhan, kata Alkitab. Ya, saudara, ini sebuah pernyataan keras dari firman Allah yang saya ingin mengajak kita semua untuk mengaplikasikannya dalam hidup kita. Ya. Kenapa kalau saudara tidak bisa mempraktikkan hal ini? Karena memang setan hari-hari ini memang mulai bekerja dengan begitu rupa. Dia tidak mau kekuasaannya, kerajaannya dibelenggu. Dia tidak mau taktanya dihancurkan oleh kekuatan pujian dan penyembahan. Karena itu dia menyodorkanlah tawaran-tawaran duniawi, ya, yang membuat orang banyak terkesima, membuat orang banyak akhirnya terperdaya, dan akhirnya saudaraku mereka terperangkap di dalam jerat iblis. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ketiga, perhatikan, kuasa pujian penyembahan. Kisah Rasul pasal 16 ayat yang ke-25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi, ayat 26, yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Kuasa pujian dan penyembahan yang ketiga adalah kuasa pujian penyembahan itu dapat mendatangkan mujizat dalam hidup saudara. Tadi kita membaca kisah bagaimana saudaraku Rasul Paulus dan Silas, mereka dipenjara, saudaraku. Mereka dibelenggu, tapi waktu itu mereka berdoa, kata Alkitab. Dan bukan hanya berdoa, di penjara itu mereka menyanyikan pujian penyembahan kepada Allah. Dan orang-orang hukuman itu mendengarkan mereka, saudara. Mulai mereka memuji menyembah Tuhan. Orang-orang hukuman dengarkan mereka menyanyi memuji menyembah Tuhan. Lalu terjadilah gempa bumi yang hebat. Wah, luar biasa, saudara. Ya. Tidak ada ini dalam kisah dunia ini, saudara. Tapi inilah apa yang Alkitab katakan. Jadi Tuhan sanggup melakukan mujizat. Kalau saudaraku belenggu-belenggu di penjara itu dapat dilepaskan, pintu-pintu itu bisa terbuka, saudara. Apalagi dengan sesuatu yang saudara alami dalam hidup ini. Masalah apa yang Tuhan tidak bisa selesaikan? Tuhan sanggup menyelesaikan. Tuhan sanggup, saudaraku, untuk melakukan perkara-perkara besar dalam hidupmu. Jikalau engkau hidup di dalam pujian dan penyembahan. Saudara, hari ini sekali lagi kita belajar dari firman Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, maka tidak ada yang mustahil. Karena itu, kalau engkau sedang sakit, engkau sedang ada dalam belenggu-belenggu tertentu yang mengikat hidupmu, masalah-masalah yang membuat engkau stres, tertekan jiwamu, mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah keluarga, mungkin masalah apapun, saudara, mari datang memuji dan menyembah Tuhan. Alkitab berkata, saudara, obat yang manjur itu adalah hati yang gembira. Jadi kalau saudara bergembira dalam Tuhan, hati sukacita dengan Tuhan, memuji menyembah Tuhan, maka itu adalah obat bagi saudara. Akan mengalami pemulihan, akan mengalami mujizat, akan mengalami pertolongan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi justru kalau Anda mengalami persoalan, nyanyinya lagu-lagu duniawi yang mendatangkan putus asa, tambah Anda putus asa, ya saudara. Ada lagu dunia yang mengatakan, ya, apa itu? Ambil pisau dan kemudian apa? Ya, bunuh diri dan lain sebagainya. Lagu-lagunya aneh-aneh, tapi banyak orang yang suka sekali pada lagu yang tidak memberikan pengharapan, lagu yang tidak membangkitkan, saudaraku, rasa beriman kita kepada Tuhan. Ya, hari ini saya ingin sampaikan, ada begitu banyak lagu-lagu rohani yang diciptakan dalam pengurapan Allah, dalam kuasa Allah, diilhami oleh Tuhan. Dan itu kata-katanya punya kuasa, kata-katanya luar biasa. Lagu-lagu kidung-kidung jemaat yang Anda miliki, ya, nyanyikanlah itu waktu Anda sedang ada dalam menghadapi berbagai macam persoalan. Karena waktu itu Anda akan melihat campur tangan kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan dinyatakan di dalam hidup saudara sekalian. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, kiranya kebenaran ini menolong kita sekalian, sehingga hari lepas hari kita boleh hidup di dalam Tuhan. Kita boleh terus hidup dalam pujian dan penyembahan. Kita boleh hidup terus dalam kuasa praise and worship ini. Jadi pada malam hari ini ada 3 hal penting yang saya sampaikan mengenai kuasa pujian penyembahan. Saudara ingat, kuasa pujian penyembahan itu dapat menaklukkan setan. Yang kedua, kuasa pujian penyembahan itu dapat membuat saudara dan saya, dikatakan tadi di dalam ayat yang ke Mazmur pasal yang ke-40, menarik jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, menyelamatkan jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Dan yang ketiga,
Kuasa pujian dan penyembahan itu membuat mujizat, belenggu-belenggu masalah kita, sakit penyakit kita. Kalau atas izin Tuhan, maka semuanya Tuhan pasti akan lepaskan. Puji Tuhan, saudara yang diberkati Tuhan. Baik, sebelum saya akan menutup, saya menyapa dulu semua yang sudah hadir. Tuhan Yesus berkati semua. Ya, saudara, ada Ibu Ica, ada Sima Mautang yang ada di Batam ya, ada Luis Vigo ya. Tuhan berkati semua yang sudah hadir dan yang turut membagikan channel ini. Saya doakan saudara terus diberkati Tuhan dan ikuti terus program ini ya, Sorga di Dalam Berita. Dan saudara juga bisa mengikuti di channel YouTube saya, di channel YouTube saya Eben Heser Plaimo. Ada banyak khotbah-khotbah yang tentunya dapat memberkati saudara, menjadi kekuatan dalam hidup saudara, atau juga dapat menjadi referensi buat saudara yang mau untuk berbagi bagi orang lain. Ya, saya juga rindu berbagi. Mungkin saya tidak bisa menjangkau mereka, tetapi dengan saudara mendengarkan khotbah ini dan kemudian saudara menjadi saluran berkat juga bagi orang lain. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya dengan kebenaran yang baru, tentunya yang memberkati kita besok malam. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat malam hari ini, karena Tuhan sudah menolong memberkati kami dalam pemberitaan firman ini. Hamba terbatas dalam menyampaikan, tetapi Tuhan tidak terbatas. Ada kuasa pujian penyembahan yang kau dapati setiap pribadi lepas pribadi, dalam setiap kehidupan umat-umat Tuhan. Biarlah mereka terus menyembah dan memuji Tuhan. Dan kami percaya apa yang firman Tuhan katakan itu relevansi sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Karena itu Tuhan nyatakanlah kekuatan kebenaran itu atas setiap pribadi lepas pribadi. Lewat pujian dan penyembahan yang dinaikkan, kami boleh melihat ada banyak hal yang Tuhan kerjakan. Terima kasih Tuhan. Hormat hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Shalom, sampai ketemu besok malam.